Halo, selamat pagi, siang, sore, malam bagi kalian yang mendengarkan podcast ini. Iya nih, halo semuanya. Ngomong-ngomong, kita perkenalan dulu yuk, tak kenal maka tak sayang loh. Haha. Hahaha, bener. Oke deh, jadi kenalin, nama aku Kesha. Namaku Viko. Namaku Alvin. Dan aku Calvin. Nah, kali ini kita mau ngobrol santai seputar generasi Z nih. Wah, asik nih. Pasti dong. Yuk gas aja ngobrolnya. Oke. Menurut kalian generasi Z itu apa sih? Kalau menurut aku generasi Z itu generasi yang lahir di zaman serba canggih. Wah, setuju nih aku sama pendapatnya Alvin. Wah, tumben pinter nih si Alvin. Hahaha. Bener juga. Tapi ngomong-ngomong tentang generasi Z yang lahir di zaman serba canggih ini, pasti banyak banget anak muda sekarang punya akses lebih ya buat dapat teman dari luar kota bahkan sampai luar negeri. Iya, apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak juga anak muda yang menggunakan kecanggihan ini sebagai akses berjualan. Wih, keren juga ya. Kita sebagai generasi Z juga harus bisa berinovasi dong, biar sosmed yang kita pakai bukan hanya sekedar untuk stalking doi. Salah satu inovasi yang aku punya tuh kita buat pembatas buku berupa bentuk wayang. Kan unik gitu ya. Haha, jarang-jarang loh. Iya nih, bagus juga inovasimu, Vin. Walaupun terlihat sederhana, tapi nggak ada salahnya kan kalau kita coba. Sekarang kan akses jualan online bukan hanya di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Sekarang kita juga udah bisa menjual sekaligus mempromosikannya lewat Facebook, Instagram, WhatsApp yang sering kita pakai gitu. Nah, dari aplikasi ini kita cuma tinggal share produknya loh. Bisa lewat story WhatsApp, story Instagram, atau langsung post aja di feednya Instagram dan tinggal dikasih caption yang menarik gitu. Gak nyangka banget ya, mudah banget zaman sekarang ini. Ngomong-ngomong dengan cara pemasaran produk ini tuh saya jadi keinget tokoh bernama Hermawan Kertajaya. Oh, tokoh itu aku tahu. Aku juga tahu. Wah, kebetulan banget nih pada tahu semua. Yuk kita ceritain tentang Hermawan Kartajaya biar pendengar podcast ini punya informasi baru. Yuk, dimulai dari aku ya. Hermawan Kertajaya was born in Surabaya, East Java, November 18, 1947. Hermawan Kertajaya is an Indonesian marketing expert. He completed his bachelor degree at the University of Surabaya, Indonesia. He received a master degree at the University of Strathclyde Graduate School of Business, Scotland, 1995. In 1990, he formed Markplus, a marketing consulting company in Surabaya, Indonesia. He has served as president of the World Marketing Association and by the Chartered Institute of Marketing based in the UK. He has been nominated as the 50 preceptor who created the future of marketing. Keren banget ya tokoh ini, terinspirasi banget aku. Puji Tuhan, akhirnya kamu bisa terinspirasi. Ternyata Pak Hermawan Kertajaya juga banyak meluncurkan buku tentang marketing gitu loh. Oh iya, banyak banget bukunya yang beliau tulis. Kalau salah satu contoh bukunya tuh berjudul Marketing 5.0. Bukunya ini baru aja diluncurkan awal tahun ini kan ya? Banget, bukunya baru meluncur Januari kemarin ya. Guys, baru-baru ini tuh aku diajarin tentang resensi buku loh di kelas aku. Wih, keren. Emang resensi buku itu apa sih, Vin? Jadi resensi buku itu suatu penilaian terhadap sebuah karya. Terus kalau tujuannya meresensi buku itu apa? Tujuannya itu untuk membantu pembaca mengetahui gambaran sebuah hasil karya secara ringkas. Dan dari resensi ini kita dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Wah, seru banget nih kayaknya kalau kita belajar resensi buku. BTW, unsur-unsur resensi buku itu apa aja sih? Kalau unsurnya itu terdiri dari judul resensi, data buku, pembukaan, isi, dan penutup. Kapan-kapan belajar meresensi buku yuk, biar generasi Z kayak kita tuh bisa kritis dan objektif dalam menilai suatu isi buku. Siap, hahaha. By the way, kalau produk-produk online gitu biasanya model kemasannya menarik ya. Iya, bener banget, menarik-menarik gitu kemasannya. Tapi kebanyakan kemasannya itu terbuat dari bahan plastik, jadinya sulit terurai.
Bener juga ya, kalau diperhatiin juga tuh masyarakat zaman sekarang udah nggak peduli lagi sama lingkungannya. Banyak masyarakat zaman sekarang suka membuang sampah, apalagi yang berbahan plastik itu di sungai-sungai. Kalau dibiarin terus menerus bakalan jadi masalah. Bener nih, bakalan jadi masalah. Bukan hanya sampah plastik aja yang dibuang ke sungai, tapi juga terkadang sampah kaleng, sampah organik, dan masih banyak lagi. Dan masalah ini itu termasuk pencemaran air. Kalau sampah itu sampai menumpuk di sungai-sungai, maka akan mengakibatkan banjir. Selain masalah banjir, masalah tercemarnya biota sungai juga akan meningkatkan karena tumpukan sampah itu, dan otomatis itu akan menutup permukaan sungainya sehingga sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam airnya. Akibat banyak biota di dalam akan mati karena fitoplanktonnya tidak dapat berfotosintesis karena dari cahaya matahari, dan kadar oksigennya juga jadi menurun. Padahal kalau sampah kaleng itu bisa dibuat kerajinan kan ya, dan bisa bernilai juga kalau dijual. Harusnya solusi yang paling mudah ya dibuat kerajinan aja sampah kalengnya. Kasihan sungainya kalau sampah kayak gitu dibuang di sungai. Iya betul banget. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih? Aku jadi kepikiran puisi judulnya Itu Sampah Atau Apa, karya Aditya Yudha Kencana. Loh, sama. Aku tadi juga sempat kepikiran itu. Isinya gimana sih kok kalian sampai kepikiran? Iya nih, emang maknanya kayak gimana, aku jadi penasaran. Jadi di puisi itu mengandung sindiran ke orang-orang yang suka membuang sampah secara sembarangan, karena hampir seluruh tempat di Indonesia ini dipenuhi sampah. Maka dari itu penulis ini membuat puisi tersebut karena merasa prihatin dengan kualitas kebersihan yang ada di Indonesia. Jadi ikut prihatin sama kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia atas kebersihan. Maka dari itu, kita sebagai generasi Z harus bisa berdampak bagi masyarakat sekitar kita. Kita harus selalu menjaga dan memelihara aliran sungai dan drainase agar air tetap jernih dan mengalir lancar, serta tidak menimbulkan bencana banjir ketika musim penghujan datang. Jadi jangan membuang sampah di sungai dan selokan meskipun hanya sekecil sampah stik es krim ya. Aku jadi sadar, padahal baru kemarin loh aku buang sampah stik es krim di selokan deket rumahku. Soalnya tempat sampah deket rumahku hilang. Ngakak, Vin. Aduh. Gimana kalau kita buat figura dari stik es krim? Hitung-hitung belajar memanfaatkan sampah. Wih, boleh tuh. Caranya gimana, Fik? Nah, jadi sebuah figura bentuknya segitiga ABC. Diketahui panjang sisi AB sama dengan 6, panjang sisi AC sama dengan 10, dan besar sudut BAC 120 derajat. Dari sini kita kan belum tahu nih panjangnya sisi BC nya berapa. Nah, tugas kita sekarang cari panjang sisi BC nya biar kerangka pas gitu loh. Berarti kalau ini kita nyarinya pakai rumus aturan kosinus ya? Ya bener, jadi kita ngitungnya pakai rumus atau kosinus, nanti hasilnya panjang BC figura itu. Oh, berarti rumusnya itu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat min 2 kali AB kali AC kali cos 120 derajat. Sisi AB nya 6 dan sisi AC nya 10. Kemudian cos 120 derajat itu min setengah. Jadi hasil untuk panjang BC nya figura itu adalah 14 cm. Wah, hebat banget nih kalian, berani ambil langkah untuk peduli lingkungan dan peduli sama sikapku yang suka buang sampah sembarangan. Aku jadi lebih mengerti arti kepedulian lingkungan dan sesama. Iya dong, kita itu harus saling peduli demi kebaikan bersama. Iya bener banget. Apalagi di zaman sekarang ini kita seharusnya benar-benar saling mempedulikan satu sama lain, meskipun kita nggak kenal orang itu. Soalnya kemarin aku baru baca penelitian tentang ancaman yang ada di Indonesia. Salah satu ancamannya itu terhadap bidang pertahanan dan keamanan yang mencakup tingginya penyelundupan narkotika, terutama melalui jalur-jalur tikus. Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan yang disebabkan kurangnya jumlah personil keamanan yang bertugas di wilayah perbatasan. Sekarang udah gampang banget ya hal-hal negatif masuk ke wilayah kita. Kita harus perlu waspada nih, dan kita juga harus siap untuk menjaga generasi kita supaya nggak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Terus dari penelitian itu aku juga baca ancaman satu lagi. Ancamannya itu berkaitan dengan ideologi, potensi lunturnya kebanggaan dan nasionalisme terhadap Indonesia di daerah perbatasan sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena tingginya desaan kebutuhan ekonomi yang mendorong para pekerja dari Indonesia untuk berbondong-bondong pindah ke Malaysia.
karena secara ekonomi Malaysia lebih menggiurkan dibandingkan Indonesia, sehingga banyak orang Indonesia yang berpindah warga negara menjadi warga Malaysia. Aku jadi sedih sama lunturnya kebanggaan dan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Padahal susah payah pahlawan kita jadiin bangsa ini merdeka loh. Malah sekarang generasi kita belum punya rasa perjuangan untuk terus melanjutkannya. Maka dari itu, ini juga sebuah nasihat buat kita. Kita sebagai generasi muda perlu melakukan sebuah penelitian sosial lebih lagi. Penelitian sosial ini dilakukan agar kita dapat memperkirakan fenomena-fenomena baru yang dapat terjadi di masa depan. Nah, apabila fenomena tersebut berpotensi membahayakan kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka fenomena ini harus dapat dicegah sedini mungkin. Benar banget itu kata Kesha. Kita harus belajar meneliti sebuah hal lebih lagi. Belajar melakukan penelitian itu dari hal yang kecil gak apa-apa kok. Contohnya kita belajar meneliti fenomena media sosial. Soalnya fenomena ini termasuk contoh dari fenomena yang mungkin terjadi di masa depan. Selain fenomena media sosial, ada juga fenomena YouTuber sebagai profesi baru, fenomena ketimpangan sosial yang terjadi selama pandemi, hingga fenomena politik antar ras, suku, dan agama yang masih sering terjadi. Aku jadi semangat nih buat membawa generasi ini untuk lebih kritis terhadap fenomena-fenomena yang ada. Aku juga nih, guys, ngomong-ngomong aku kadang suka iri banget lihat teman yang lebih pintar di kelasku. Aku kan jadi insecure. Ya, kamu harus menyikapi dengan baik dong, Vin. Kalau masalahmu ini termasuk contoh stratifikasi sosial alami, yaitu kepandaian yang dimiliki seorang siswa. Dengan begitu, siswa tersebut memiliki kedudukan tertinggi dalam stratifikasi sosial. Gimana dong menyikapinya? Aku merasa kalau aku bener-bener gak mampu. Loh ya, kamu jangan anggap stratifikasi sosial ini sebagai hal yang membuat kamu down dong. Kamu harus bisa menangkap dampak positifnya. Dampak positif yang bisa kamu tangkap itu adanya kemauan dari setiap individu di dalam masyarakat untuk bersaing, sehingga mendorong setiap individu untuk berprestasi, bekerja keras. Oh, berarti selama ini aku menangkap dampak negatifnya terus ya, makanya aku sering ngerasa down terus. Jadi dari dampak positif ini aku harus bisa bekerja keras buat mendapatkan prestasi yang ingin aku raihkan ya. Iya, bener banget, Vin. Tapi aku juga sering banget benci sama temanku yang pintar di kelas itu. Masalahnya dia suka tinggi hati gitu. Pokoknya kalau aku keinget dia tuh bawanya benci. Vin, gak boleh gitu, astaga. Kamu ingat gak sih pengorbanan Yesus di kayu salib? Nah, Tuhan Yesus berkorban sedemikian rupa supaya kita merdeka dari kuasa iblis dan dari dosa. Nah, kebencian yang kamu miliki terhadap temanmu itu termasuk dosa. Masa kamu tega menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya karena dosa yang kamu perbuat itu? Aku sih tahu setiap kamu keingat temanmu itu mesti kamu ngerasa benci, tapi kita kan harus mengingat kasihnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah dicaci maki, diludahi, tapi dia tetap mengampuni. Nah, mulai sekarang kamu harus meminta maafin sama temanmu itu, soalnya kamu udah nyimpen akar kepahitan sama temanmu itu. Vin, kamu harus minta maaf sama temanmu itu, dan juga kamu minta maaf sama Tuhan Yesus kalau hatimu mau dibelikan lebih lagi. Ingat, Vin, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi sekarang kamu sudah harus mengakui semua perbuatanmu di hadapan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa memulihkan hidupmu lebih lagi. Makasih banyak ya teman-teman, kalian udah benar-benar membantu masalahku sekarang. Aku jadi sadar terhadap kesalahan yang aku lakuin. Iya, Vin, kan kita juga sebagai generasi muda harus bisa menyalakan api biar generasi ini punya terobosan lebih lagi gitu. Bener, kita kan generasi agen perubahan. Hahaha, contoh nyatanya baru saja kita lakuin loh. Tadi kita baru saja nasihatin Alvin biar hatinya berubah. Iya. Semoga perubahan yang kita lakuin bisa lebih banyak lagi ya. Jangan memanfaatkan kehidupan kalian buat membenci sesama, tapi memanfaatkan hidup kalian untuk membangun sesama. Wih, auto bijak. Ya, gak kerasa ya kita udah di penghujung percakapan ini. Aku banyak banget mengucapkan terima kasih sama kalian pendengar podcast ini karena udah dengerin obrolan santai kita dari awal sampai akhir gini. Iya, aku juga terima kasih banget ya. Mohon maaf jika kami ada kesalahan dalam penuturan kata yang kami ucapkan. Sekali lagi kami ucapkan Thank thank you you. and see you.